Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya kepada kita sekalian. Hingga hari ini Allah masih izinkan kita semua berkumpul di masjid ini dalam rangka salat subuh berjamaah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersama keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sampai yaumil kiamat nanti. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sering kita melihat di bulan Ramadan ini orang-orang di siang hari yang mereka bekerja di bawah terik panasnya matahari. Ada yang jadi kuli bangunan misalnya, yang dengan sangat berat mereka bekerja sepanjang hari. Ada orang-orang yang bekerja dari pagi sampai dengan petang dan mereka pun pulang, kadang bawa uang, kadang tidak. Ingin mereka sesungguhnya merasakan pekerjaan seperti yang kita lakukan seperti saat ini, yang dengan mudah mungkin dibawa di dalam gedung yang ber-AC dan lain sebagainya. Bahkan beberapa dari mereka yang berbuka puasa karena tidak kuat dengan pekerjaan yang sangat berat pada siang hari yang sangat panas seperti itu. Sedih rasanya mereka sebetulnya, tapi apa boleh buat karena tuntutan harus memberikan nafkah kepada keluarganya. Begitupun yang kita lihat teman-teman yang bekerja pada malam hari, mereka iri melihat kita bisa tarawih, bisa tadarus, sementara mereka harus berjaga sepanjang malam. Tak lain dan bukan semata-mata untuk mencari nafkah kepada keluarganya. Hadirin wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sungguh hal seperti ini pun Islam sangat menghargai pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Ada banyak fadilah-fadilah yang bisa didapatkan ketika orang itu bekerja dengan berbagai macam jenis pekerjaannya semata-mata untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Beberapa faedah di antara yang pertama, bahwa mencari nafkah untuk anak istri itu melebihi infak-infak ataupun amalan-amalan sunnah yang lain. Dikatakan dalam hadis, dinarun anfaqtuhu fi sabilillah wa dinarun anfaqtuhu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtuhu ala ahlika a'dhuhuma ajran alladhi anfaqtuhu ala ahlika. Rasulullah SAW. Uang yang kau infakkan fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, uang yang kau infakkan untuk para budak-budak, uang yang kau infakkan untuk orang-orang yang miskin, dan uang yang kau infakkan untuk keluargamu, a'dhuhuma ajran, yang paling baik di antara semua itu adalah alladzi anfaqtuhu ala ahlik, yaitu uang yang kau infakkan, kau berikan kepada istrimu dan anak-anak. Artinya kita berinfak untuk orang lain, untuk orang miskin, yatim piatu, fi sabilillah, itu masih kalah dibandingkan dengan kita berinfak kepada anak dan istri kita. Sehingga ini adalah salah satu penghargaan yang tinggi buat orang-orang yang memang bekerja untuk menafkahi anak dan istrinya. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, fadilah kita bekerja untuk anak istri kita adalah setiap apa yang kita berikan kepada anak istri kita itu dianggap sedekah. Dalam hadis disampaikan, nafkah yang kau berikan untuk istrimu adalah sedekah, nafkah yang kau berikan untuk anak-anakmu adalah sedekah, bahkan nafkah yang kau berikan kepada pembantumu adalah sedekah. Jadi setiap kali kita pulang kerja memberikan uang kepada anak istri kita itu adalah sedekah, dan itu kita lakukan setiap hari. Maka berapa banyak pahala sedekah yang bisa kita dapatkan dari setiap hasil jerih payah kita bekerja. Hadirin wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang berikutnya dikatakan, orang yang
memberikan nafkah kepada anak istrinya akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam hadis, tidaklah seseorang bersedekah di jalan Allah hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan berikan pahala yang besar hingga sesuap nasi yang kau berikan kepada istrimu, kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa pahala yang besar menanti orang-orang yang bekerja sepanjang hari diniatkan untuk menafkahi anak istrinya dan kemudian memberikan nafkahnya kepada anak istrinya. Jadi dia akan dapatkan pahala yang sangat besar. Fadilah yang berikutnya adalah dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari yang cukup singkat tapi sangat mengena, jagalah dirimu dan keluargamu dari panas api neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma, kata Rasulullah SAW. Artinya bahwa infak yang kita, nafkah yang kita berikan kepada anak istri kita akan bisa menjauhkan kita dan keluarga kita dari panasnya api neraka jahanam. Hadirin wa rahimakumullah wa ikum jami'an. Ini adalah bukti-bukti betapa besarnya pahala orang-orang yang mau bekerja sepanjang hari untuk menafkahi anak dan istrinya, walaupun dengan bergelut dengan panasnya terik matahari, dia harus bersaing dengan yang lain dan seterusnya, maka terdapat kemuliaan padanya. Bahkan ada sebuah kisah ketika Rasulullah SAW bertemu dengan seorang yang mengumpulkan kayu bakar, kemudian dia belah-belah kayu bakar tersebut sampai dengan tangannya hitam legam. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan orang tersebut, Rasul ambil tangannya yang hitam legam itu kemudian dicium sama Rasulullah SAW. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tangan inilah nanti yang akan bercahaya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan jerih payahnya dia sudah bekerja keras untuk menafkahi anak istrinya, maka ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia telah bekerja menghidupi anak istrinya. Hadirin wa rahimakumullah wa ikum jami'an. Karena bagaimanapun setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawabannya, dan seorang kepala keluarga adalah pemimpin buat keluarganya. Kata Rasulullah SAW, seorang pemimpin pasti akan bertanggung jawab di Allah Subhanahu wa taala apakah dia memperhatikan atau menelantarkan apa yang dia pimpin, termasuk keluarganya. Hadirin wa rahimakumullah wa ikum jami'an. Tetapi di dalam mencari nafkah ini masih ada beberapa kaidah yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, fahamilah bahwa rizki dan ajal itu adalah dua perkara yang memang sudah Allah tentukan sejak zaman dulu. Fahami bahwa kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya Jibril sudah membisikkan kepadaku, kata Rasulullah SAW. Apa yang dibisikkannya? Yang dibisikkan adalah sungguh tidak akan mati seseorang sampai dengan dia sempurna rezekinya, sampai dengan semua rezekinya dia dapatkan, tidak akan pernah Allah cabut nyawanya. Jadi orang yang meninggal itu berarti sudah Allah cukupkan rezekinya, memang segitu rezekinya gitu. Oleh karena itu kita bekerja itu sesungguhnya bukan mencari rezeki tetapi menjemput rezeki, kata Rasulullah SAW. Sehingga tidak perlu kita sangat keras bekerja, tetapi cukuplah kita ikhtiar bekerja, kata Rasulullah SAW, seperti tawakalnya seorang burung yang dia pergi di pagi hari dan dia pulang dalam keadaan kenyang. Maka itulah kita menjemput rezeki kita, karena rezeki kita sudah ada sesungguhnya, hanya saja kita menjemputnya dengan bentuk ikhtiar kita. Tetapi salah juga ketika Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya, "Wahai Imam, apa pendapatmu dengan seseorang yang hanya diam duduk di masjid, kemudian dia katakan jika rezeki itu datang kepadaku pasti dia akan datang?" Kata Imam Ahmad, orang itu adalah sangat bodoh, katanya. Kenapa dia tidak ingat hadis Rasulullah SAW di mana burung harus pergi dulu keluar untuk mencari nafkah, kemudian dia pulang dalam kondisi kenyang? Tidak bisa burung yang dalam sarang saja kemudian dia kenyang, kata Imam Ahmad. Hadirin wa rahimakumullah wa ikum jami'an. Kemudian yang kedua, carilah rezeki yang halal. Karena rezeki yang halal itu barokah. Sementara rezeki yang tidak halal dia tidak akan barokah. Yang dicari itu adalah bukan besarnya gaji, tetapi barokahnya harta. Semakin barokah harta seseorang, maka akan semakin berkembang dan semakin membuat kebaikan pada dirinya. Tapi kalau tidak barokah, maka harta pun akan cepat habis. Ada saja yang kemudian akan muncul, entah kemudian ada kecelakaan, anaknya sakit, dirinya sakit, itulah harta yang tidak barokah.
Tapi harta yang barokah dia akan terus mengumpul dan akan terus memberikan kebaikan kepadanya. Berapa banyak orang-orang yang mendapatkan harta yang berlimpah ruah, tapi kemudian hidupnya tidak tenang. Banyak sekali pasien-pasien jiwa yang datang bukan orang-orang yang miskin, tapi orang-orang yang kaya. Berapa banyak orang-orang yang tidak bisa tidur hanya gara-gara terlalu banyak hartanya, sehingga dia mengatakan berapapun aku bayar asal ada orang yang bisa bikin saya tidur, katanya. Sementara orang-orang miskin yang dengan gampangnya dimanapun dia bisa tidur dengan terlelap, kata orang kaya sungguh bahagia mereka, katanya, karena bisa tidur dimanapun. Yang paling penting adalah barokahnya harta, bukan banyaknya harta yang dia miliki. Hadirin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasul, pekerjaan apa yang paling baik sesungguhnya? Kata Rasulullah SAW, pekerjaan yang bisa mendatangkan nafkah ataupun rizki hasil dari jerih payah tanganmu sendiri. Kata Rasulullah SAW, lihat Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud bermakan dengan hasil jerih payah tangannya sendiri. Maka setiap pekerjaan yang memang dari hasil jerih payah kita, itulah yang kemudian akan menjadi barokah. Dan kata Rasulullah SAW, jauhilah pekerjaan-pekerjaan meminta-minta, karena sudah jelas dalam sebuah hadis, barang siapa yang kerjaannya meminta-minta, maka dia akan dibagikan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak ada sekerat daging pun dalam tubuhnya. Maka pekerjaan meminta-minta adalah pekerjaan yang sangat hina di sisi Islam. Hadirin wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Karena itu, marilah kita bersemangat dalam mencari nafkah untuk anak dan istri kita. Karena sungguh setiap apa yang kita lakukan itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bernilai sedekah. Sampai kapanpun kita bekerja dan kita berikan nafkah kepada anak kita, maka sampai itu pula kita dinilai sebagai amal ibadah sedekah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.